Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang relevan bagi banyak dari kita, penyebab mengapa kita sulit disiplin. Sudahkah Anda berlangganan channel kami? Jika belum, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Terkadang, meskipun kita memiliki niat yang kuat untuk menjadi lebih disiplin, kita masih merasa sulit untuk konsisten dalam menjaga rutinitas atau mencapai tujuan kita. Apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Mari kita eksplorasi bersama. 1. Kurangnya motivasi yang jelas. Ketika kita tidak memiliki motivasi yang kuat atau tujuan yang jelas, sulit bagi kita untuk tetap disiplin. Tanpa arah yang jelas, kita cenderung merasa kebingungan dan kehilangan fokus. Kurangnya motivasi yang jelas dapat menyebabkan kita merasa kehilangan arah dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas atau alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, sulit bagi kita untuk menemukan motivasi intrinsik yang mendorong kita untuk bertindak. Kekurangan ini dapat mengakibatkan kurangnya disiplin dalam menjalani rutinitas sehari-hari, karena tanpa motivasi yang kuat, kita cenderung merasa malas atau tidak termotivasi untuk melakukan tugas-tugas yang perlu dilakukan. Hal ini juga dapat menyebabkan kita merasa kebingungan dan kehilangan fokus, karena tanpa arah yang jelas, sulit bagi kita untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memiliki tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat agar kita dapat tetap disiplin dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Kurangnya rencana dan struktur. Tanpa perencanaan yang baik dan struktur yang jelas, tugas-tugas atau tujuan yang kita miliki menjadi terlalu menakutkan atau terlalu banyak, membuat kita sulit untuk bertindak. Kurangnya rencana dan struktur dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam mencapai tujuan. Tanpa perencanaan yang baik, kita cenderung kehilangan fokus dan arah, sehingga tugas-tugas atau tujuan yang seharusnya dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih mudah diabaikan atau terlupakan. Hal ini dapat menyebabkan rasa kewalahan dan kebingungan, karena kita tidak memiliki panduan yang jelas tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Selain itu, tanpa struktur yang jelas, kita mungkin merasa terlalu terbebani oleh beban kerja atau tujuan yang seolah-olah terlalu banyak atau terlalu besar untuk ditangani. Ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hasil kerja. Dengan memiliki rencana yang baik dan struktur yang jelas, kita dapat mengatur tugas-tugas atau tujuan kita menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dikelola dan diprioritaskan. Ini membantu kita untuk tetap fokus, meminimalkan kewalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, rencana dan struktur memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk kesuksesan dan pencapaian yang lebih besar dalam hidup dan karir kita. 3. Gangguan eksternal. Lingkungan yang tidak mendukung atau gangguan-gangguan eksternal seperti media sosial, teman-teman yang negatif, atau tuntutan pekerjaan dapat mengganggu fokus dan mempersulit kita untuk tetap disiplin. Gangguan eksternal seperti lingkungan yang tidak mendukung, media sosial yang mengalihkan perhatian, teman-teman yang negatif, dan tuntutan pekerjaan yang berlebihan dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan kita untuk mempertahankan fokus dan disiplin. Misalnya, lingkungan kerja yang bising dan kacau dapat mengganggu konsentrasi. Sementara media sosial seringkali menjadi sumber distraksi yang tak terbatas dengan notifikasi dan konten yang terus-menerus meminta perhatian kita. Teman yang negatif atau mengkritik juga bisa merusak motivasi dan keyakinan diri kita. Selain itu, tuntutan pekerjaan yang berlebihan bisa membuat kita merasa terjebak dalam siklus kelelahan dan stres, sehingga sulit untuk menjaga fokus dan kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Mengelola gangguan-gangguan eksternal ini memerlukan kesadaran akan dampaknya dan kemampuan untuk menetapkan batasan serta strategi untuk mengatasinya, seperti pengaturan waktu yang baik, mengurangi paparan terhadap lingkungan yang tidak mendukung, dan memperkuat dukungan sosial yang positif. 4. Kekurangan kemampuan mengelola waktu. Kemampuan yang buruk dalam mengelola waktu juga dapat menjadi penyebab utama ketidakdisiplinan. Tanpa kemampuan untuk memprioritaskan tugas-tugas dan mengalokasikan waktu dengan bijak, kita bisa jadi terjebak dalam siklus prokrastinasi.
Ketidakmampuan dalam mengelola waktu tidak hanya mengakibatkan ketidakdisiplinan, tetapi juga dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan kinerja yang buruk secara keseluruhan. Tanpa kemampuan untuk memprioritaskan tugas-tugas dengan tepat, seseorang mungkin merasa terlalu dibanjiri oleh pekerjaan dan akhirnya merasa terlalu terbebani. Ini dapat mengarah pada penundaan yang tidak produktif dan pada gilirannya, memperburuk keadaan. Selain itu, ketidakmampuan mengalokasikan waktu dengan bijak juga dapat menyebabkan seseorang melewatkan tenggat waktu penting atau gagal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini dapat berdampak negatif pada reputasi profesional dan hubungan kerja. Lebih lanjut lagi, jika waktu tidak dikelola dengan efektif, seseorang mungkin tidak memiliki waktu untuk relaksasi atau mengejar minat pribadi yang penting untuk keseimbangan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang efektif, seperti membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang kurang penting. Dengan cara ini, seseorang dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hidup mereka. Dari 4 penyebab tersebut, kita dapat melihat bahwa ketidakdisiplinan seringkali bukanlah masalah tunggal, melainkan gabungan dari berbagai faktor. Namun, dengan menyadari faktor-faktor ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakdisiplinan dan mencapai potensi kita yang sebenarnya. Jadi, apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjaga disiplin? Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.